Oke, pada manga One Piece chapter 1080, Kurohige mengaku mau menjadi raja dan Hachinosu menjadi negara yang disahkan. Apa ini maksudnya? Kalau bukan tujuan Kurohige adalah mengikuti Reverie alias ingin ke Marijoa. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang kita ketahui, di manga One Piece chapter 1080, kita disajikan hal yang wow tentang Garp. Nah, ada satu bagian pada chapter kali ini yang menarik dan mungkin teori kita sebelumnya akan sedikit menyerempet, di mana ini tentang rencana Kurohige untuk Koby. Ya, pada manga One Piece chapter 1080, Kurohige menjelaskan kalau rencana pertamanya adalah ingin menegosiasikan Koby sang hero kepada pemerintah untuk sesuatu yang diinginkannya, yaitu menjadi raja di Pulau Hachinosu yang telah diakui oleh pemerintah. Tetapi kemudiannya Kuzen menjelaskan kalau negosiasi itu tidak akan pernah menjadi deal dan menyerah saja tentang negosiasi itu. Karena Koby merupakan bagian atau anggota daripada SWORD. Namun bukannya menyerah, Kurohige mengubah metodenya dengan cara mempublik hal ini agar semua orang mengetahuinya dan tidak bisa menghiraukannya. Dimana untuk secara spesifiknya tidak jelas apa yang mau dipublik oleh Kurohige ini. Tetapi jika kita melihatnya, tentu saja itu adalah status Koby sebagai anggota SWORD. Pasalnya pada awalnya Kurohige sendiri aja nggak tahu apa itu SWORD. Itu artinya ini menjelaskan kalau hal yang tidak diketahui oleh banyak orang dan Kurohige merasa harus mempubliknya tidak lain dan tidak bukannya itu mengenai Koby sebagai anggota SWORD. Dimana dengan begitu secara intinya mungkin bisa dikatakan rencana Kurohige ke depannya adalah dengan memainkan status Koby yang merupakan anggota SWORD. Dan jika ini benar, maka untuk saat ini, teori kita sebelumnya mendapatkan suatu peluang. Dan mungkin Mimin akan mengatakan kalau beginilah cara menghancurkan sistem dunia saat ini yang akan dilakukan oleh Kurohige. Ya, pada video sebelumnya kita pernah membahas kalau alasan kenapa Kurohige menangkap Koby itu karena Koby digunakan untuk rencana Kurohige ke depannya. Dan kita menduga kalau Kurohige akan memanfaatkan status Koby yang merupakan anggota SWORD. Dimana ketika anggota SWORD diketahui eksistensinya oleh orang-orang lain, itu akan menimbulkan suatu konflik internal di angkatan laut. Walaupun untuk saat ini ya sebenarnya belum ada kepastian apakah sebenarnya SWORD ini memang dibentuk oleh angkatan laut secara resmi atau SWORD hanyalah organisasi ilegal yang diciptakan oleh suatu kelompok tanpa diketahui oleh kelompok lainnya. Semisal hanya Sengoku atau Garp yang tahu, tetapi Akainu bahkan world government tidak mengetahui soal itu. Dimana alasannya kenapa orang menganggap kalau SWORD ini adalah suatu kelompok yang ilegal itu karena ketika kita ditunjukkan sebelumnya Koby dan Drake berhubungan suatu informasi terlihat diam-diam, dimana itu memunculkan suatu indikasi kalau kelompok ini atau organisasi SWORD adalah organisasi tersembunyi yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan pihak angkatan laut itu sendiri. Nah, jika Akainu tidak mengetahui hal itu, tentu saja ketika Kurohige publik soal SWORD kepada dunia, konflik internal benar-benar akan terjadi di angkatan laut dan itu tidak menutup kemungkinannya akan merambat juga ke ranah world government serta hilangnya suatu kepercayaan masyarakat kepada Marine maupun dunia. Dimana tentunya itulah yang diincar oleh Kurohige sehingga Kurohige bisa membuat opsi negosiasi kembali kepada pemerintah dan membuat keinginannya terwujud menjadikan Hachinosu sebagai suatu daerah yang diakui. Tetapi bagaimana cara Kurohige mempublik status Koby ini? Apakah Kurohige langsung ke markas Marine dan berteriak kalau Koby adalah anggota SWORD? Atau dia akan mencari Morgan? Tentu saja itu terlalu lama. Nah, satu-satunya hal yang paling cepat agar kabar itu sampai ke seluruh dunia dan berkaitan dengan angkatan laut pula, itu adalah dengan menjual Koby ke Cross Guild.
Dimana menurut video kita itu ya, secara singkatnya Crossguild adalah musuh utama Marine, yang mana dengan prospek kerja mereka yang menyediakan bounty untuk kepala Marine adalah bukti dasar kalau target mereka daripada organisasi ini akan berseteru di awalnya dengan Marine. Kemudian alasan keduanya adalah rasa benci, di mana otak daripada organisasi Crossguild adalah seseorang yang sangat membenci angkatan laut, yaitu Crocodile. Yap, Crocodile sangat membenci dengan angkatan laut, yang mana kebenciannya terhadap angkatan laut itu pernah ia ungkapkan pada waktu perang Marineford dahulu. Jadi dengan dua alasan itu, setidaknya ketika Crossguild mengetahui Koby adalah SWOT, Crocodile yang sangat membenci angkatan laut akan memulai peperangannya dengan Marine, di mana Kurohige akan bekerja sama dengan orang-orang itu. Dimana menurut video kita yang ini ya, ketika Crossguild bentrok dengan Marine untuk masalah SWOT, Kurohige akan bergerak menuju Impel Down dan membebaskan Doflamingo. Dengan alasannya, sejauh ini pergerakan Kurohige selalu berurusan dengan mantan Shichibukai seperti Gekko Moria, kemudian Boa Hancock, dan yang terbaru Torao, dan kemungkinannya akan berurusan juga dengan Crossguild ketika menjual Koby. Dan yang terakhir tentu saja sebagai misi utamanya adalah dengan Doflamingo. Dan kenapa Doflamingo? Nah, pada poin ini, pada chapter kali ini sepertinya diperkuatkan soal itu. Karena seperti yang kita ketahui ya, Kurohige ingin pemerintah mengakui Hachinosu sebagai kerajaan dan Kurohige berniat menjadi raja. Nah, apa rencananya itu? Yang mana jika berkaca dari waktu dia menjadi Shichibukai, Kurohige memiliki tujuan untuk pergi ke ranah angkatan laut dengan bebas, dan pada akhirnya dia menuju ke Impel Down. Nah, berarti ketika Kurohige ingin menjadi raja dan Hachinosu menjadi suatu kerajaan yang disahkan, maka tujuan Kurohige adalah, ya, tepat sekali. Tujuan Kurohige adalah menghadiri Reverie, yang artinya Kurohige ingin ke Marijoa dengan tujuan yang masih belum diketahui. Soalnya ketika Kurohige ke Impel Down aja ya, dia ingin mendapatkan suatu kru. Jadi semisal Kurohige menuju Reverie alias ke Marijoa, pasti ada sesuatu yang diinginkannya. Tapi Min, Kurohige kan sudah pernah ke Marijoa. Ya, sudah pernah, tetapi itu statusnya sebagai Shichibukai, dimana dibandingkan dengan menjadi raja, ketika Reverie, raja lebih leluasa datang ke Marijoa dan bergerak di sana. Nah, maka dari itu kenapa pada saat ini dirinya ingin sekali menjadi raja dan negaranya diakui oleh pemerintah, yang artinya bisa menghadiri Reverie. Namun yang jadi masalahnya adalah jika negosiasi Kurohige tidak berjalan semulus itu, di mana pemerintah tidak mau mengabulkan permintaannya menjadi raja Hachinosu, maka jalan yang dipilihnya adalah dengan menemui orang yang tahu selak-beluk daripada Marijoa. Ya, the one and only itu adalah Doflamingo, mantan Shichibukai yang pada saat ini dipenjarakan di Impel Down. Jadi menurut Mimin, besar kemungkinannya Kurohige akan berurusan dengan Shichibukai lagi, dan itu merupakan mantan Shichibukai Doflamingo dalam rencananya untuk menuju Marijoa secara paksa. Dan jika skenario ini benar, maka sistem dunia benar-benar akan terancam, dan mungkin kita akan melihat ke depannya akan semakin hancur. Jadi kesimpulannya adalah Kurohige ingin ke Marijoa demi sesuatu, dan dia akan menggunakan status Koby untuk negosiasi. Tetapi jika negosiasinya tidak berjalan, Kurohige akan bekerja sama dengan Crossguild untuk bentrok dengan Marine, sehingga perhatian mereka tidak berfokus kepada Impel Down, yang di sana Kurohige akan membebaskan Doflamingo demi tujuannya menuju Marijoa dan rahasia daripada Marijoa yang diketahui oleh Doflamingo. Dan besar kemungkinannya kalau Shanks akan berkonflik dengan Kurohige di sana, dan kita mungkin akan mengetahui kenapa Kagami dihormati oleh Gorose, dan kita juga akan mungkin mengetahui tujuan Sang nantinya. Ya, Arc Marijoa nampaknya akan segera dimulai dengan langkah Kurohige ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?